Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua di mana saja Anda berada, kembali saya pada hari Jumat yang mulia ini menemui sahabat semua uh, dengan topik yang hot ya, yang terjadi kemarin, yaitu Prabowo memberikan abolisi dan amnesti kepada sejumlah orang yang berkaitan dengan hukum. Nah, sahabat semuanya, yang menarik pada kesempatan ini adalah Prabowo memberikan abolisi untuk Tom Lembong dan amnesti untuk Hasto Kristianto, Sekjen PDIP. Nah, ini yang menarik. Sementara ada 1.000 lebih yang diajukan oleh Menkumham untuk dilakukan remisi oleh Presiden yang diajukan ke DPR. Nah, yang menarik bagi saya adalah dua orang ini. Prabowo memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto. Pertimbangan Prabowo adalah yang pertama menyangkut masalah stabilitas politik dan persatuan nasional. Nah, itu katanya yang pertama. Kemudian yang kedua, pertimbangan Prabowo adalah kondusivitas dan merajut rasa persaudaraan. Ini dua hal yang menjadi pertimbangan oleh Prabowo. Disinilah menariknya untuk kita ulas, sahabat semua. Yang pertama, kita ulas Tom Lembong. Tom Lembong dalam tuntutan, atau bukan tuntutan lagi, sudah keputusan hakim diputuskan 4,5 tahun penjara, dikurung, dan menimbulkan reaksi daripada publik, termasuk pakar-pakar hukum dan praktisi hukum. Nah, dan kasus Tom Lembong ini menariknya adalah bagi saya melihat Tom Lembong itu, dia mengatakan bahwa dia melakukan impor gula itu adalah atas perintah presiden ketika itu, namanya Jokowi. Nah, sahabat semuanya, kalau kita perhatikan, bila mana Tom Lembong tidak diberikan abolisi oleh presiden, maka apa yang mungkin terjadi adalah tentu Tom Lembong dan tim kuasa hukumnya akan bernyanyi tentang perintah impor gula, dan kemana saja uangnya yang dikatakan berlebih itu keperginya. Ini yang sangat menarik buat saya. Kemudian dengan dua alasan Prabowo tadi, itu masuk akal juga, demi kepentingan nasional, merajut silaturahim nasional, boleh-boleh saja, dan seorang kepala negara yang berpikir begitulah. Tetapi sebalik itu, apakah Pak Prabowo menunjukkan kepada kita publik bahwa yang selama ini dikhawatirkan oleh publik, penegak hukum bisa diatur oleh yang namanya Jokowi. Dan ternyata Prabowo hari ini melihatkan kepada kita, memperlihatkan kepada kita bahwa penegak hukum tidak bisa diatur oleh Jokowi, oleh siapapun juga. Karena hakim itu adalah bebas merdeka, tidak boleh diintervensi oleh siapapun, begitu ketentuannya. Nah, sahabat semuanya, ini yang sangat menarik buat saya ya, Tom Lembong ini. Tiba-tiba Menteri Hukum dan HAM mengajukan abolisi melalui DPR. Nah, dan seluruh fraksi DPR menyetujuinya. Ini yang yang menarik ya. Yang kedua, amnesti untuk Hasto dan beberapa orang lainnya. Mengapa Hasto? Nah, ini mungkin salah satu cara Prabowo untuk mengajak Megawati dengan PDIP-nya untuk bergabung ke koalisi. Nah, jadi ini salah satu trik, strategi Prabowo ya, untuk mengamankan jabatannya, untuk mengajak PDIP yang hari ini masih berada di luar koalisi. Nah, dan mungkin ini salah satu cara Prabowo untuk mengajak PDIP bergabung dengan koalisi. Tapi sahabat semuanya, ada bahayanya ini. Bila mana PDIP bergabung dengan koalisi, maka DPR RI hari ini akan terjadi seperti periode era Orde Baru. Yaitu ketika itu DPR RI adalah tukang ketok palu. Duduk, datang, diam, duit. Dan dia menjadi seakan-akan corong pemerintah. Padahal dia adalah sebuah lembaga yang setaraf
dengan eksekutif. Maka dalam negara demokrasi ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Nah, bila mana PDIP dengan diberikan amnesti kepada Hasto mau bergabung ke koalisi, saya khawatir DPR itu akan menjadi terjadi pada era Orde Baru, datang dulu diam duit. Nah, ini yang kita khawatirkan, tidak ada lagi check and balances terhadap sebuah kebijakan eksekutif. Jadi sahabat semuanya, menarik ini ya, adanya abolisi, penghentian hukum apapun terhadap Tom Lembong. Ini tamparan menurut saya kepada Jokowi dan penegak hukum. Kemudian memberikan amnesti kepada Hasto, sekjen PDIP. Ini adalah bentuk strategi politik Prabowo untuk mengajak Megawati bergabung ke koalisi. Dan juga ini merupakan tamparan juga kepada Jokowi dan penegak hukum. Nah, jadi sahabat semuanya, ini nampaknya semakin hari peta politik kita semakin menarik ini untuk disimak. Nah, semakin hari semakin bagus isu-isu politik negeri kita. Nah, sahabat semuanya, pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan adalah kasus dugaan ijazah palsu Jokowi itu kan sudah dihentikan oleh Bareskrim. Tetapi sahabat semuanya, Bareskrim tidak memberikan peluang atau tidak memberikan kesempatan kepada penegak hukum, pengacara dari TPUA untuk memberikan data pembanding atas hasil lab puslap for Bareskrim itu. Nah, yang menariknya lagi adalah dalam kasus penghentian ijazah Jokowi ini, ternyata diaspora Indonesia luar negeri sudah mengajukan surat kepada badan lembaga HAM, Amnesty Internasional, Hak Asasi Internasional, dan HAM Watch di Belanda. Kemudian juga bersurat kepada Presiden Amerika, Wakil Presiden, dan Senat atau senator dari yang ada di Amerika, namanya Alex gitu ya. Nah, dan sudah menjadi pembicaraan di internasional. Dan ini menurut saya ada bahayanya juga bila ini sudah bicarakan internasional, karena bulan September nanti Pak Prabowo akan berpidato di PBB. Jangan-jangan Pak Prabowo mendapat masalah atau orang walk out di PBB. Ini juga dilema juga bagi Prabowo. Jadi ada kasus abolisi Tom Lembong, amnesti Hasto, kemudian penghentian perkara dugaan ijazah Jokowi di Bareskrim membawa ke dunia internasional. Dan yang kelima, ini akan berdampak kepada Prabowo tampil di PBB di awal September nanti. Demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.